Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Dwi Septia. Di sini saya akan membahas tentang bangun datar segitiga. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Yang pertama itu definisi segitiga. Apa itu segitiga? Segitiga itu merupakan bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus dengan 3 titik sudut yang berjumlah 180 derajat. Untuk penamaan segitiga biasanya berurutan berlawanan arah jarum jam. Misalnya kita mempunyai sebuah segitiga A, B, C, maka kita mempunyai 3 sisi garis lurus, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Kita juga mempunyai 3 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Selanjutnya ada jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran sudut. Nah, jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran sudut ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu segitiga lancip, yang kedua itu segitiga siku-siku, dan yang ketiga itu segitiga tumpul. Segitiga lancip itu merupakan segitiga yang besar tiap sudutnya itu merupakan sudut lancip, atau besar sudutnya itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua itu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu merupakan segitiga yang salah satu sudutnya itu berbentuk siku-siku, atau besar sudutnya itu adalah 90 derajat. Yang ketiga yaitu segitiga tumpul. Segitiga tumpul merupakan segitiga yang salah satu dari 3 sudutnya itu merupakan sudut tumpul, atau besar sudutnya itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Lalu ada jenis segitiga berdasarkan ukuran sisi. Nah, kalau yang tadi ada jenis segitiga berdasarkan ukuran sudut, kali ini ada jenis segitiga berdasarkan ukuran sisi. Jenis segitiga berdasarkan ukuran sisi juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada segitiga sembarang, yang kedua ada segitiga sama sisi, dan yang ketiga ada segitiga sama kaki. Segitiga sembarang itu merupakan segitiga yang ketiga sisinya itu berbeda panjangnya dan ketiga sudutnya juga berbeda besarnya. Yang kedua segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi merupakan segitiga yang ketiga sisinya itu sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Jadi jika segitiga sembarang itu sisi-sisinya berbeda, tidak ada yang sama, sudutnya juga berbeda besarnya. Nah, di segitiga sama sisi ini semua sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya juga sama besar. Yang ketiga ada segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang mempunyai 2 sisi sama panjang dan 2 sudut yang sama besar. Jika dikombinasikan, jenis segitiga berdasarkan ukuran sudut dan jenis segitiga berdasarkan ukuran sisi, maka kita akan memperoleh segitiga lancip sembarang, segitiga lancip sama sisi, segitiga lancip sama kaki, segitiga siku-siku sembarang, segitiga siku-siku sama kaki, segitiga tumpul sembarang, dan segitiga tumpul sama kaki. Untuk segitiga siku-siku dan segitiga tumpul tidak bisa dikombinasikan dengan segitiga sama sisi. Jadi tidak akan ada segitiga siku-siku sama sisi dan tidak ada segitiga tumpul sama sisi. Kita lanjut ke keliling bangun datar. Apa itu keliling bangun datar? Keliling bangun datar merupakan jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Untuk rumus keliling segitiga ada K sama dengan AB ditambah BC ditambah CA, atau kita tinggal menjumlahkan semua sisi dari segitiga tersebut. Nah, bagaimana agar siswa mampu mengkonstruksi sendiri rumus keliling segitiga tersebut? Nah, seperti yang sudah tadi dibahas, untuk mencari keliling segitiga, kita hanya tinggal menjumlahkan panjang seluruh dari sisi segitiga. Kita tulis lagi kelilingnya.
dari gambar di samping, kita mempunyai sebuah segitiga ABC, di mana ada sisi AB atau S1, sisi BC atau S2, dan sisi CA atau S3. Maka kelilingnya kita bisa tulis AB ditambah BC ditambah CA, atau bisa juga K sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3. Kita lanjut ke luas bangun datar. Apa itu luas bangun datar? Luas bangun datar merupakan banyaknya satuan luas yang digunakan untuk menutupi seluruh bangun datar tersebut. Lalu, bagaimana rumus luas segitiga? Nah, rumus luas segitiga itu L sama dengan setengah alas dikali tinggi. Untuk menentukan luas segitiga, kita harus bisa menentukan mana bagian alas dan mana bagian tinggi. Seperti kita lihat gambar di samping, ada segitiga ABC, kemudian dari titik C ditarik garis lurus membentuk sudut siku-siku dan kita namakan sudut D. Nah, bagian AB, sisi AB itu merupakan bagian alas, dan sisi CD merupakan bagian tinggi. Jadi kita bisa tulis rumus luas segitiga dari gambar tersebut adalah setengah kali AB dikali CD. Lalu, bagaimana mengkonstruksi rumus luas segitiga tersebut? Nah, rumus luas segitiga itu dapat diperoleh dari rumus luas persegi panjang. Misalnya, kita mempunyai sebuah persegi panjang ABCD. Nah, jika persegi panjang tersebut dibagi menjadi dua menurut diagonalnya, maka akan terbentuk dua buah segitiga. Nah, berarti di sini kita dapat menyimpulkan bahwa rumus luas segitiga itu merupakan setengah dari luas persegi panjang tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar atau P dikali L, maka luas segitiga adalah setengah dikali P dikali L. Nah, karena dalam segitiga itu P sama dengan A atau alas dan L itu sama dengan T atau tinggi, maka rumus luas segitiga itu dapat ditulis L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.